Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mafdukin SAG MAG, maaf. Saya ulangi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mafdukin MAG selaku Rektor YAIN Tulungagung, dan yang terhormat Bapak Dr. Agus Zainul Fitri MPD selaku pembimbing dosen pembimbing lapangan AKN VDR 11 YAIN Tulungagung. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian VDR YAIN Tulungagung ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kehadirat. Selawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ad-Dinul Islam. Perkenalkan, saya Hasan Aldino, anggota KKN VDR 101 YAIN Tulungagung. Di sini saya sebagai moderator dalam kajian virtual ini yang diselenggarakan oleh Divisi Moderasi Beragama KKN VDR 101 YAIN Tulungagung. Di sini saya akan membacakan susunan acara di sini. Yang pertama, pembukaan, penyampaian materi oleh Bapak Kiai Ahmad Mudhofi SAG MHI, dan pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Agus Zainul Fitri MPD. Santai aja yuk. Saya akan membacakan profil dari Gus Dovi, ya. Nama lengkap Ahmad Mudhofi SAG MHI. Beliau lahir di Tulungagung 15 November 1976 dan sekarang berdomisili di Sawantar, Kanigoro, Blitar. Mempunyai istri yang bernama Rohilatul Arwani Miftah SPD. Beliau mempunyai 3 orang anak. Ya, yang pertama M. Arwani Nur Fauzi, kedua Iklifa Ainus Sofa Arwani, dan ketiga M. Akbaril Haki Nur Arwani. Riwayat pendidikan beliau: Min Pandansari Ngunut Tulungagung, MTSN Kunir Wonodadi Blitar, MA Al Kamal Kunir Blitar, YAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dan Unindar Jombang. Riwayat pesantren beliau di Pondok Mahyajatul Qura Kudir Wonodadi Blitar, Pondok Pesantren Yabaul Quran Kudus, Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafi Sumedang, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Magelang, Pondok Pesantren Muzaratul Ulum Kudus, dan Pondok Pesantren Hufat Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Pengalaman organisasi beliau: yang pertama, Ibnu Ranting Pandansari, Wakil Ansor Ngunut, Ketua Histutim Tulungagung, Ketua PC RMI NU Kabupaten Blitar, anggota Forum Strategi PBNU, Instruktur PKPNU Jawa Timur, dan Khatib Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Blitar,
Penasihat FKPP Kabupaten Blitar, dan Penasihat Ittihadul Hufadz Kabupaten Blitar. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari Bapak Dr. Agus Zainul Fitri. Bapak Agus Zainul Fitri dilahirkan di Jember, Jawa Timur 1 Agustus 1981. Pendidikan dasar ditamatkan di MI Nurul Islam, kemudian melanjutkan di MTSN 2 Selanjutnya melanjutkan di MTSN 3 Jember, kemudian di MAN 2 Jember. Pada tahun 2003 beliau melanjutkan kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di prodi PAI, beasiswa PT Gudang Garam. Selanjutnya dia melanjutkan di S2 program studi MPI di UIN Malang tahun 2006. Lanjut, pendidikan non-formal beliau didapatkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Tanggul, Jember tahun 1993. Kemudian di Pondok Pesantren Al-Fitriyah Salafiyah Syafi'iyah di Gebang, Poren, Jember. Lulus pada tahun 1999. Pengalaman organisasi beliau yang pernah diikuti ialah Ikat Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, kemudian Wakil Sekretaris PW ISNU Jawa Timur pada tahun 2018 sampai 2022. Dan saat ini beliau menjadi anggota MUI Kabupaten Tulungagung Komisi Dakwah dan Pendidikan. Sekian pembacaan profil dari kedua pemateri. Selanjutnya monggo Gus Dovi masuk. Assalamualaikum. Iya Gus, alhamdulillah sehat Gus. Nggih pun. Cek, masuk. Gimana suara masuk? Tema dari kajian moderasi beragama KKN VDR 101 dari Yayan Tulungagung yaitu pentingnya memperkuat moderasi beragama dalam kehidupan generasi milenial yang akan disampaikan oleh Gus Dovi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam ala tariqati ahlus sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Maftuhin, panjenenganipun Bapak Dr. Agus Zainul Fitri MPD, Mas Aldino selaku moderator, anak-anakku semua yang solih-solihah beserta KKN. Alhamdulillah, tiada untaian kata kecuali syukur alhamdulillah, yang mana percikan nikmat karunia ilahi senantiasa membasahi segenap jiwa kita. Taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa mengalir kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kuliah kerja nyata dari adik-adik anak-anak semua IAIN Tulungagung dengan keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan senantiasa dibarengi ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Salatullah wassalamuhu semoga senantiasa terlimpah kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan revolusioner dunia yang mampu membuka alam dunia ini yang penuh dengan kabut-kabut kezaliman, kabut-kabut kemunafikan menuju alam yang penuh dengan bunga-bunga keharuman, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita dalam menghadapi alam akhirat nanti senantiasa berada di bawah payung dan panji-panji kebesaran syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya terima kasih Mas Aldino selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk melengkapi agenda teman-teman yang lagi KKN. Saat ini saya dibagi tugas yaitu tentang materi judulnya pentingnya memperkuat moderasi beragama dalam kehidupan generasi milenial. Betul Mas Aldino nggih? Terus moderasi itu adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, juga tidak radikal. Jadi ada di tengah-tengah, wasaton. Jadi tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, di tengah-tengah. Lawannya moderasi itu adalah tataruf atau ekstrim. Nah, moderasi itu adalah cara pandang bagaimana kita memandang kita itu tidak terlalu fanatis. Selanjutnya, kalau dikaitkan dengan moderasi Islam dalam kehidupan generasi milenial, jadi Islamnya tetap, tapi bagaimana reverse problem kita semua? Islamnya tetap, tapi yang namanya zaman selalu berubah. Sehingga bagaimana zaman yang selalu berubah ini tetap bisa mengikuti nilai-nilai Islam. Begitu Mas Aldino. Jangan Islam yang harus mengikuti zaman. Tidak bisa. Islamnya tetap dan tetap. Tapi bagaimana zaman yang berubah dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai zaman nanti tetap mengikuti nilai-nilai Islam. Dalam tanda petik, bagaimana kita bisa merekontekstualisasikan zaman dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah moderasi dalam Islam. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kalau kita di zaman Rasulullah, qauluhul haq, sautul haq, kalimatul haq ada pada diri Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah menyampaikan sesuatu itu sudah menjadi hujjah, sudah menjadi patokan. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW meninggal, bagaimana cara kita untuk mengikuti Rasulullah? Caranya adalah kita alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Kalian semua wajib mengikuti sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setelah Rasulullah meninggal dunia, kalaukah boleh Islam itu terbagi. Ada garis kanan, garis kiri, garis kanan yang terlalu radikal. Pokoknya kalau tidak begini, tidak. Garis kiri termasuk dipimpin oleh para nabi-nabi palsu yang mengaku para nabi. Nah, kita adalah di tengah-tengahnya, tidak terlalu radikal, tidak terlalu menyepelekan terhadap syariat. Mengikuti khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan ambil contoh di dalam moderasi Islam yang harus kita lakukan saat ini di zaman yang milenial ini. Salah satu contohnya adalah budaya saja, budaya. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, ada budaya pada zaman jahiliyah, setiap ada orang yang melahirkan, itu kalau laki-laki itu nyembelih kambing 2, kalau perempuan nyembelih kambing 1. Sehingga setelah menyembelih kambing, darahnya kambing itu diadai di bejana. Setelah itu menghadirkan para tetangga, dagingnya itu dimasak, diajak pesta pora dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Darah binatang itu diuser-user ini kepala si jabang bayi. Yang datang itu membaca puisi-puisi jahiliyah ngoten. Nah,
Setelah itu dikasih darah dikit-dikit gitu. Nah, itu zaman jahiliyah. Akhirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nilai-nilai budayanya dipakai, tapi nilai-nilai Islam dimasukkan. Nilai yang tidak baik disingkirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya apa? Rasulullah dawuh, ij'alu makanad dam'i khuluqan. Gantilah darahnya binatang dengan minyak wangi. Kalau zaman jahiliyah pakai darah binatang, kalau sekarang akikah pakai minyak wangi yang disemprotkan itu loh Mas Aldino. Nah, ini artinya nilai-nilai budaya tetap dipakai, tapi nilai-nilai Islam dimasukkan. Terus pada perkembangan zaman raja, kalau tidak keliru di Romawi ya, ada raja Majusi. Majusi itu adalah yang menyembah api Zoroaster. Jadi adalah bangunan kecil, di atasnya itu ada apa? Apinya. Api itu bahasa Arabnya adalah narun. Kalau tempat api namanya manaroh. Sholat, tempat sholat namanya musola. Sujud, tempat sujud namanya masjid. Jadi ada bangunan kecil yang tinggi, di atasnya itu ada tempatnya api. Islam datang di situ, akhirnya apa? Tempatnya api itu dipotong, dikasih kubah. Akhirnya untuk apa? Untuk azan. Sehingga budaya itu sampai sekarang sebagai bentuk aksesoris daripada masjid dinamakan menara. Manaroh, narun api, manaroh tempat api. Di bahasa Indonesia kan menjadi menara. Artinya apa? Artinya nilai-nilai budaya tetap dipakai, tapi nilai-nilai Islam tetap masuk di dalamnya, sehingga Islam mudah masuk dalam tengah-tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Terus sampai ke Indonesia, Mas Aldo. Kalau boleh saya sampaikan, di Indonesia Wali Songo menyebarkan Islam pakai beduk, pakai pentongan. Itu apa? Apa itu menyalai? Itu tidak. Budaya yang ada di Indonesia sudah ada beduk, sudah ada pentongan. Itu mengandung filsafat. Kata guru saya, pentongan itu katanya sek kotong, kalau beduk itu sek sedeng, siji, sedeng loro, sedeng telu, sedeng lah. Orang mendengar itu tidak cepat masuk ke masjid, akhirnya dilok nih karo beduk. Den. Masyarakat di Tulung Agung den dan sebagainya. Artinya apa? Nilai budayanya dimasukkan, tapi tidak melanggar daripada nilai-nilai syariat Islam. Terus sampai sekarang, mohon maaf, kalau di daerah kita budayanya ada istilah genduri, ada kalau ada orang hamil 3 bulan namanya apa? Tingkepan. Nah, tingkepan telonan. Apa itu bid'ah? Tidak, itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan budaya itu sudah melekat di kita semua. Artinya apa? Artinya nilai-nilai Islam tetap ada, tapi budaya tetap kita hormati. Inilah kita di dalam moderasi Islam tidak terlalu fanatis. Kenapa kok orang kalau hamil 3 bulan itu harus mengadakan tasyakuran, tingkepan, telonan, gitu kan biasanya Mas Aldo ya. Nah, ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang hamil 3 bulan atau umur janin itu 120 hari, maka fayungfahu fihi ruh bi arba'i kalimatin bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Maka Allah akan meniupkan roh ke dalam janin. Sehingga di saat Allah meniupkan roh ke dalam janin itulah Allah menyertakan jadwal hidup. Tanggal sekian lahir, tanggal sekian KKN, tanggal sekian kuliah, tanggal sekian mengadakan virtual di Pondok Sawentar. Itu jadwalnya sudah ada. Nah, oleh karena itu sebelum Allah fayungfahu fihi ruh meniupkan roh ke dalam janin, maka kita oleh Rasulullah dianjurkan untuk berdoa. Dengan harapan apa? Nanti Allah menyertakan jadwal hidup dengan jadwal yang jelek-jelek, barokahnya kita doa, barokahnya kita tingkepan, barokahnya kita telonan. Jadwal yang jelek-jelek oleh Allah diganti dengan yang baik-baik, sehingga nanti anak lahir jadwalnya baik-baik semua, sehingga menjadi anak yang soleh-solehah. Inilah salah satu moderasi di dalam Islam. Kita tengah-tengah, artinya apa? Tetap menerima budaya yang ada, tapi tidak melanggar daripada nilai-nilai syariat Islam.
Yang sampai sekarang itu diistilahkan adalah dengan Islam Nusantara. Apa itu salah? Tidak, Islamnya tetap. Tapi nilai-nilai budaya lokal tetap kita kedepankan, kita hormati. Karena apa? Karena di Indonesia ini adalah banyak agamanya, banyak sukunya, bahasanya dan lain sebagainya. Sehingga Islam datang adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat semuanya. Semuanya tanpa kecuali. Ini. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita moderasi di dalam agama, khususnya agama Islam. Nah, terkait dengan generasi yang milenial. Kalau generasi kita ini kita dasari yang moderasi, yang tawasud itu tadi, kita tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu radikal, tidak terlalu menyepelekan syariat, maka Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah, damai, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah cita-cita negara kita yang namanya NKRI harga mati Pancasila Jaya tetap terwujud. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi kenapa di Indonesia kok adem, ayem, tentrem? Karena ini kita pemahaman di dalam agama itu kita ada tawasud terlalu tengah. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan lintalahum, lemah lembut dan lain sebagainya. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya pernah saya mengikuti pelatihan yang ada di Rengas Dengklok, Mas Aldo. Ada beberapa syekh datang ke Indonesia. Mereka menyelidiki di Indonesia. Kenapa di Indonesia itu kok adem, ayem, tentrem. Padahal Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Indonesia kok adem, ayem, tentrem. Indonesia banyak agamanya, banyak sukunya, banyak bahasanya dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap adem, ayem, tentrem. Nah, dari para syekh menyimpulkan karena di Indonesia ada pemahaman yang namanya tawasud, yang namanya moderasi di dalam Islam. Oleh karena itu, saat ini amat sangat tepat menurut saya, para generasi milenial ini kita pahamkan, kita sosialisasikan terkait bagaimana moderasi di dalam Islam, Islam yang tetap Islam seperti dulu, tapi zaman yang berubah ini kita kontekstualisasikan bagaimana nilai-nilai zaman yang sudah berubah, yang modern ini tetap Islami. Artinya apa? Zamannya, perubahannya tetap bernilai daripada nilai-nilai Islam dengan tidak mengubah yang namanya syariat Islam. Islam tidak bisa diubah, tapi bagaimana zaman yang sudah modern ini tetap nilai-nilai Islam. Nah, ini sehingga nanti insya Allah kalau para generasi muda Islam memahami terkait dengan moderasi Islam, nanti insya Allah negara kita tetap NKRI tetap jaya, Pancasila jaya, NKRI tetap terjaga, dan Indonesia adem, ayem, tentrem. Insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, barokahnya pemahaman daripada moderasi Islam di kalangan generasi milenial. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, damai, tentram, barokahnya daripada generasi-generasi yang saat ini memahami Islam, Islam yang santun, ramah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya dari pemateri kedua, Bapak Dr. Agus Zainul Fitri. Sudah online beliaunya? Tolong dicek operator. belum ada. SN itu screenshot akun akun itu belum di live itu mau screenshotan Oh, oke. ini kemauan
Oh. Ya. Oke, langsung dibuka sesi tanya jawab ya. Selagi sembari menunggu Pak Agus Zainul Fitri. HP Mas, ambilin enggak Om? Dados total santri teng mriki pinten? Yang Pinten di kinten? sini kurang lebih ya 100 sekian gitu nggih. Napa niku santrine niku khusus lare sing ingkang yatim kah napa ingkang kurang mampu? Ya napa macam-macam, ada yang yatim, ada yang duafa, ada yang full gitu. Nggih. Yang tanya jawab monggo ada barangkali. Oh ya, silakan. Ada yang bertanya mungkin dari operator bisa itu. Yang di sini kurang lebih ya 100 sekian. Alhamdulillah banyak. Berarti teng mriki niku khusus anak kecil kah napa sing lari SMP, lari SMA ngoten nggih angsal? Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang sanawiyah, bahkan ada yang kuliah di Al Muslihun, bahkan juga ada yang kuliah di IAIN Tulungagung S2 dari sini juga ada yang baru selesai di wisuda gitu. Tapi Cuman yang di sini program khususnya adalah tahfidzul Quran Mas Altu. Dan alhamdulillah sudah banyak para alumni-alumni yang dari sini juga sudah hafal Quran. Ada yang di sini hafal Quran, meneruskan di Yaman. Alhamdulillah sekarang menempuh S3. Namanya Mas Razikin. Insya Allah saat ini juga melihat live kita. alhamdulillah. Ada Mas Jaka yang kuliah di Universitas Ar Madinah. Kemarin waktu saya umroh 2019 akhir sama Bu Khafifah, saya temui juga di kampusnya Universitas Ar untuk apa? Saya motivasi itu alumni dari sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah? Iya, oke. Ditunggu ya, operator. Yang kuliah di Universitas Al Madinah. Kemarin waktu saya umroh 2000. Oke. Alhamdulillah ada yang bertanya ya. Dari Kafida Azizah. Ya, Kafida _ AZZH. Bagaimana cara menghadapi teman yang kolot masalah beginian? Dan kalau diengkel marah, tapi kalau nggak diengkel dia nggak ngerti. Bagaimana cara? Ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara menghadapi teman yang kolot dalam berpendapat? Kalau diengkel apa? Diengkel beda. Kalau diengkel, nah dipaksa, dianya itu marah. Tapi kalau nggak dipaksa, dianya itu nggak paham, nggak ngerti gitu. Monggo. Cukup ya? Cukup. Ya. Gini Mas Aldo. Jadi segala sesuatu itu adalah butuh proses. Proses sudah tentu butuh waktu butuh suatu kesabaran. Jadi harus kita komunikasikan, harus kita jelaskan pelan-pelan. Dan di dalam psikologi pendidikan, mohon maaf, tidak ada yang namanya anak bodoh. Kalau orang Jawa kadangkala mengatakan anak goblok itu enggak ada. Anak bodoh juga tidak ada. Tapi yang ada adalah anak terlambat di dalam berpikir. Sehingga kalau ada teman kita kasih tahu pengertian, bisa kasih tahu ilmu, randang paham-paham, bukan berarti dia bodoh, tidak. Tapi dia karena terlambat di dalam berpikir. Nah, jadi kadang-kala kita ngajar, ada anak yang kita kasih ilmu, kita ajar dan sebagainya cepat menerima. Berarti anak yang zakiyun, yang cerdas. Ada yang anak agak lambat. Kalau kita telaten dan lain sebagainya, maka anak nanti kalau pada saatnya akan bisa. Sehingga kalau bisa,
itu nanti ilmunya lebih kelet, lebih mendalam daripada yang cerdas itu tadi. Sehingga kalau dia belum paham bukan karena apa-apa, tapi butuh suatu proses, proses butuh suatu waktu, waktu butuh suatu kesabaran. Cuman kita kadangkala tidak telaten dulu mengira kena, yang ini berarti awakmu nggak paham-paham. Kadang-kadang kan gitu asumsi kita. Jadi secara psikologi tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak terlambat di dalam berpikir. Yang kedua, mohon maaf ini agak menyimpang dari ini. Tidak ada yang namanya apa itu anak nakal itu tidak ada. Yang ada adalah anak butuh perhatian. Jadi model anak sing model piye, model kayak aktif dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, maka anak itu nanti istilah nakalnya hilang. Jadi kadang-kala anak sing duablek dan sebagainya, aktif dan sebagainya, kita beri penghargaan. Sehingga kadang-kala orang tua itu kalau ada anak yang aktif, yang anu tidak pernah memberikan penghargaan. Contoh, anak apa itu? Setelah mandi dan sebagainya, anduknya tidak diletakkan pada tempatnya, sandal tidak diletakkan pada tempatnya, nggak mau cuci piring. Di saat anak meletakkan sandal pada tempatnya, meletakkan anduk pada tempatnya, mau cuci piring, orang tuanya kadang-kadang malah nyadoni gini, dengaran udele bolong gitu kan. Nah itu kurang bagus. Justru kalau anak malah mengerjakan sesuatu yang sudah pas, itu malah kita berikan penghargaan, pinter, solih dan lain sebagainya gitu. Mungkin Pak Dr. Zainul sudah on itu on, monggo pernah tahu mau cuci piring di saat anak monggo Pak Agus Zainul Fitri langsung memberikan materi. Terima kasih moderator. Kurang bagus. Justru kalau anak mengerjakan sesuatu yang sudah pas, itu malah kita berikan penghargaan, pinter, solih dan lain sebagainya gitu. Mungkin Pak Dr. Zainul juga. Halo, bisa mendengar saya? Bisa mendengar suara saya, moderator? Monggo Pak Agus Zainul Fitri langsung Saya bisa mendengar materi. Terima kasih. Kalau anak mengerjakan sesuatu yang sudah pas, malah kita berikan penghargaan, pinter, solih. Aduh mati Gus. Gimana Pak? Pak Agus Zainul Fitri. Mungkin Pak Agus jaringannya kurang bagus ya. Mohon bersabar untuk ditunggu. Pak Agus Zainul Fitri. Gimana Pak? Sudah? Mungkin halo Pak. Halo. Saya bisa di ini enggak? Enggak perlu ngomong Pak Agus sih. Oh gitu. Ini Pak Zainul sudah ini. Gimana Pak? Pak Agus? Suara saya bisa masuk enggak? Oh gitu. Oh ya, oke, makasih, Operator. Oh gini Gus Dovi.
Dari anak-anak tadi ada yang bertanya juga, contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari seperti apa dan bagaimana cara memperkuat moderasi beragama? Itu pertanyaan dari Mbak Maulid Hatun. Diulangi ya. Yeah. Contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yang itu seperti apa? Dan bagaimana cara kita memperkuat moderasi beragama tersebut? Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, artinya moderasi dalam agama. Moderasi itu adalah tawasud tengah-tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Sehingga kita pemahaman terhadap agama Islam harus penuh, kita banyak ilmu, sehingga ringkasnya cerita, ringkasnya kita jangan terlalu fanatik. Sehingga seperti kita kembali kepada Rasulullah. Rasulullah kenapa dalam waktu singkat bisa mengislamkan masyarakat dan memasyarakatkan Islam. Rasulullah memakai konteks fabima rahmatim minallahi lintalahum walaupun tafazzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi konsep Rasulullah yang pertama adalah dengan lemah lembut, tidak terlalu radikal, tidak terlalu ekstrim, tapi juga keras Rasulullah dalam hal-hal tertentu. Satu, lemah lembut. Kalau hati kita terlalu keras, maka orang yang ada di sekitar kita lang faddu min haulik akan menjauh dari sekitar kita. Wastaghfir lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min fa'fu. Rasulullah senantiasa maaf dan memaafkan kepada siapa saja. Tipe kita dalam moderasi Islam harus begitu. Sehingga banyak pengikut, kita tengah-tengah dan sebagainya. Wastaghfir lahum. Senantiasa memintakan ampun dan mendoakan. Wasyawirhum fil amr. Selalu bermusyawarah di dalam urusan apa saja. Nah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam musyawarah mengklarifikasikan 3 hal. Manusia utuh, setengah utuh, manusia tak berarti. Manusia utuh adalah manusia yang senantiasa mau bermusyawarah dan mempunyai pendapat. Yang kedua adalah manusia setengah utuh, manusia yang mau bermusyawarah tapi tidak mempunyai pendapat. Atau mempunyai pendapat tapi tidak mau musyawarah. Yang ketiga adalah manusia tak berarti, tidak mau bermusyawarah, juga tidak mempunyai pendapat. Nah, diharapkan kita ini yang nomor 1 mempunyai pendapat dan juga mau musyawarah. Ini setelah itu wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah, selalu bertawakal kepada Allah. Nah, kita di dalam masyarakat bagaimana kalau kita memahami konteks Rasulullah itu, maka kita menerjemah daripada moderasi Islam ini mudah sekali. Jadi kita tidak terlalu fanatik, tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu dalam hal syariat terlalu lemah. Kita tengah-tengah. Itulah. Mungkin itu jawabannya, Mas. Oh gitu, oke. Oke, sudah ya. Pak Agus, gimana? Belum? Kami dari Divisi Moderasi Beragama KKN VDR Tulungagung, mohon maaf bila ada kekurangannya ya. Mungkin koneksi kah atau belum? Gimana gitu? Mohon maaf ya. Gimana Pak Agus, sudah menyambung?
Pak Agus, halo. Oke, oke. Ini dari teman-teman juga ada pertanyaan lagi, Gus. Ya. Bagaimana cara menyikapi sebuah perbedaan yang masing-masing kelompok meyakini kebenarannya kebenarannya masing-masing. Sedangkan memahami segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi ditafsirkan berbeda-beda. Maksudnya? Nah, diulangi Gus ya. Bagaimana cara menyikapi sebuah perbedaan yang masing-masing kelompok meyakini kebenarannya masing-masing, sedangkan memahami segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi dan ditafsirkan berbeda-beda. Ya memang apa ya, perbedaan itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pendapat itu adalah seseorang tidak sama. Cuman yang jelas, yang penting seseorang berpendapat itu harus ada hujahnya, harus ada dalilnya yang kuat, dasar-dasar yang kuat. Dan di dalam Islam kita memahami Al-Quran saja harus memakai teori beberapa ilmu. Nah, oleh karena itu kalau kita berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar dan itu merupakan rahmat dari Allah. Cuman perbedaan pendapat itu yang penting, yang jelas harus berdasar. Dan kalau orang sudah mempunyai pendapat yang kuat, monggo melaksanakan sesuai dengan pendapatnya itu. Jangan sampai kita melaksanakan segala sesuatu tanpa kita punya dasar, tanpa kita punya hujah yang kuat. Nah, monggo, saya dengan panjenengan dalam hal sholat ada perbedaan nggak apa-apa. Tapi yang jelas panjenengan punya pendapat sendiri, saya punya pendapat sendiri, dan pendapat saya juga kuat, pendapat panjenengan juga kuat. Itu. Nah, sehingga, nah ini. Yang penting di dalam moderasi, kita moderasi dalam Islam pemahaman itu, saya tidak boleh nyalahkan ke Mas Aldo. Kenapa? Karena Mas Aldo punya pendapat sendiri. Panjenengan juga tidak boleh menyalahkan saya. Karena apa? Karena saya juga punya hujah, punya dasar yang kuat. Nah, sehingga mari pendapat panjenengan dilaksanakan, pendapat saya laksanakan, tapi saya tetap berdasar, panjenengan berdasar, kita saling mengisi dan lain sebagainya. Inilah yang kita ambil tawasud. Nah, tidak boleh kita menyalahkan. Mungkin itu. Tuh. Gimana? Halo Pak Agus, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sudah bisa menerima suara saya. Pak? Halo. Suara saya dengar tidak? Saya ngomong ini. Cara ini. Dengar Pak, dengar. Dengar di sini dengar. Sudah? Sudah Pak, sudah. Ya monggo silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, selamat pagi. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya pada. Nggih, monggo. Langsung saja terkait dengan moderasi beragama atau Islam Muslim, saya menambahkan saja banyak disampaikan salah satu. Kenapa sih moderasi beragama itu menjadi hal yang sangat fundamental dan urgent hari ini untuk kita diskusikan? Ini berangkat dari beberapa waktu terakhir ada transformasi di dalam pemahaman konsep Islam. Ada kelompok-kelompok transnasional di mana mereka punya cara berdakwah dengan memperlihatkan kelompok yang
Itu hal yang sangat penting. Kenapa menjadi penting? Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang multicultural, jadi multikultur, multikultural, multibudaya, multi etnis, yang insya Allah itu terbanyak di dunia. Maka kemudian moderasi beragama itu menjadi hal sangat penting. Dan sesungguhnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sudah mungkin sering sudah kita baca. Bagaimana Allah kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasula 'alaikum syahida. Bahwa sikap moderat itu sikap tengah. Artinya dia tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang dimaksud adalah sikap-sikap takfiri yang mudah sekali mengkafirkan orang, atau kelompok yang berbeda paham, atau kelompok yang kiri, kelompok yang liberal, yang kemudian menganggap semua agama itu sama, kemudian menganggap bahwa sebenarnya tidak ada aturan-aturan khas dan khusus dalam satu. Kemudian kalau kita merujuk kepada konsep Islam wasatiyah yang dikembangkan, saya kutip dari siapa namanya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahwa wasatiyah itu punya makna tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Apa yang seimbang? Dari aspek spiritual, ruhiyah, kemudian dari aspek madiyah atau aspek material itu diperhatikan. Nah, yang lebih punya makna yang lebih dalam wasatiyah itu punya makna yang lain. Jadi yang pertama al-adlu. Jadi wasatiyah itu punya makna adil. Adil itu tidak berarti sama ya. Kita punya dua anak, yang satu kuliah, yang satu kelas 2 SD, maka konsep adil adalah wadu'u syai' fi makanihi, atau wadu'u syai' fi mawadi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak bisa kita dua anak di level yang berbeda, artinya sama-sama 20.000. Itu bukan adil. Kemudian yang kedua adalah al-i'tidal. Yang lain di dalam konsep wasatiyah yaitu makna al-qasdu, al-fa'al, fa'ali, yaitu yang bermakna tepat sasaran. Jadi konsepnya itu tepat sasaran. Kemudian kalau kita berpegang kepada sunnah Nabi, ada hadis yang cukup panjang, jadi mungkin saya baca sekilas saja ya, atau yang intinya saja, bahwa sesungguhnya di zaman Nabi itu dilarang hulu, namanya hulu. Jadi agama itu disebut orang yang terlalu. Jadi Nabi itu punya sahabat yang 1 tahun tidak pernah bertemu. Lalu ketika bertemu itu kurus, wajahnya jelek, cungkring gitu. Jadi matanya cekung. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kamu kok demikian gitu? Kok kamu seperti ini? Ya Nabi, saya setiap hari itu zikir, saya setiap hari ibadah, saya setiap hari itu puasa, saya itu setiap hari berada di masjid. Kira-kira begitu. Lalu Nabi kemudian bersabda, apakah kamu itu lebih bagus daripada Nabi? Qad ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian berkata, qala ahaduhum, ada salah satu dalam mereka berkata, amma ana fa in yusalliyal lail abada. Kata dia bahwa ada seseorang yang menganggap bahwa dia itu
kegiatannya adalah sholat malam setiap hari. Nah, dia lupa bahwa ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, asumu wa aftiru. Aku itu, kata Nabi, sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya. Asumu wa aftiru. Aku itu berpuasa dan aku juga tidak berpuasa atau berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku itu juga menikah. Ini menunjukkan bahwa konsep Islam sesungguhnya tidak menyarankan bagi pemeluknya untuk bersifat hulu berlebih-lebihan. Jadi puasa setiap hari sampai badannya cungkring, jelek, matanya cekung, ataupun mereka sholat malam setiap hari. Bahkan kalau saya mengutip salah satu kiai YouTuber yang sangat terkenal, saya sebut saja namanya Gus Wahab misalnya. Jadi kata beliau, jangan sampai keistiqomahan kita di dalam sholat malam itu membuat kita sombong, akhirnya menganggap orang lain yang tidak sholat malam itu lebih rendah daripada kita. Nah, ini menurut saya menarik. Jadi kadang-kadang ada perilaku yang sunnah, tapi jangan sampai sunnah ini menjadikan wajib bagi kita. Ini persoalan sepele sesungguhnya kalau kita bicara tentang konsep bagaimana Islam mengajarkan kita tentang konsep Islam wasatiyah. Nah, kalau kita mau bicara lagi ke perspektif yang global, saya mungkin akan sedikit sampaikan bahwa sejarah penguasa dunia itu yang pertama adalah Yahudi. Yahudi menguasai dunia 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kita baca sejarah Yahudi itu keturunan daripada Yakub. Jadi di atasnya itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, satu namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Ishak kemudian punya keturunan namanya Yakub. Yakub punya keturunan banyak. Ada 12 saudara Nabiullah Yusuf itu. Nabiullah Yusuf, kemudian ada Binyamin. Nah, di situ juga ada Yahud. Nah, itu yang kemudian menjadikan generasi Yahudi. Nah, dari kata Yahudi itu kemudian menurunkan keturunan yang bernama David, kalau kata orang Kristen itu Nabiullah Daud. Kemudian Nabi Daud menghasilkan keturunan Nabiullah Sulaiman. Dan sampai kemudian kepada Nabiullah Isa. Sehingga kemudian orang-orang atau penguasa dunia yang pertama itu adalah Yahudi. Nah, setelah Yahudi itu penguasa dunia yang kedua Babilonia. Jadi Babilonia itu kalau sekarang itu disebut dengan Irak. Nah, setelah Irak kemudian Persia. Jadi Persia itu kalau sekarang itu Iran. Jadi kalau kita belajar sejarah perang antara 90-an misalnya atau tahun 80-an misalnya, itu sesungguhnya sudah dimulai. Jadi pada masa Babilonia kemudian Persia. Nah, masa berikutnya itu ada penguasa dunia namanya Mesodonia. Mesodonia itu cikal bakal orang-orang yang ada di Eropa, terutama benua Amerika. Nah, setelah itu kemudian Romania. Romania itu Romawi, Kekaisaran Romawi. Kalau kita pernah baca tentang Kaisar Konstantinopel, di mana kemudian ada sejarah gereja, mereka kemudian ada konsili Nicea, ya, jadi kesepakat untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu tahun 325 Masehi. Kemudian barulah kekhalifahan Islam muncul. Jadi kalau baginda Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi itu adalah penguasa dunia pada waktu itu. Hampir 1000 tahun kemudian sampai kemudian Islam itu akhirnya kalah, ya, terakhir kekhalifatul Utsmani yang kemudian diganti dengan kekuasaan. Kalau kita belajar tentang sejarah, Amerika itu menguasai dunia tidak lebih dari 70 tahun sampai hari ini. Nah, saya ingin mengatakan begini, ada istilah-istilah yang kadang-kadang kita harus hati-hati supaya tidak salah memahami. Misalnya ada istilah khalifah, ada istilah khilafah. Nah, kadang-kadang kita terlalu sensitif untuk melihat mana kata khalifah, mana kata khilaf. Nah, ini saya kira nanti kan perlu kita diskusikan. Ini hanya sebagai pemantik saja dari saya, bahwa sesungguhnya belajar daripada peradaban Islam yang kurang lebih menguasai dunia
dunia 800 sampai 1000 tahun, maka sebenarnya kita akan belajar bagaimana tentang peradaban setelah Nabi Muhammad kemudian wafat, dilanjutkan dengan 4 sahabat itu, dilanjutkan dengan generasi sahabat kecil, kemudian tabi'in, kemudian generasi berikutnya, dan sebagainya, dan sampai kepada sekarang ini ulama-ulama yang kalau kita kenali di Indonesia adalah Wali Songo itu. Mereka yang sesungguhnya mengajarkan Islam wasatiyah. Islam wasatiyah dengan menerima keterbukaan, menerima perbedaan pendapat dari madhab-madhab yang lain. Saya kira itu dulu. Saya tidak ingin berpanjang kalam. Saya lebih senang kalau kita dialog. Kembali kepada moderator. Halo. Halo. Halo Pak, halo. Halo. Ya, silakan. Sudah Pak. Lanjut sesi diskusi. Barangkali sudah cukup sementara. Saya tidak terlalu panjang. Oke, cukup dulu. Halo. Sudah Bapak? Iya. Sudah. Lihat layar. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Bapak Agus. Silahkan komen di bawah ya. Sudah? Kayaknya suaranya mantul ya. Halo. Iya Mas, sudah. Mana kok belum ada yang bertanya? Ya silakan. Itu ada yang bertanya itu bulat. Pertanyaan. Oh gini, alhamdulillah ada yang bertanya Pak. Pertanyaan kepada Bapak Agus ini ya. Moderasi beragama apakah diajarkan di kampus Pak? Gimana pertanyaannya? Boleh diulangi lagi? Moderasi beragama diajarkan di kampus. Oh, pertanyaan dari mahasiswa baru, Pak. Mungkin mahasiswa angkatan COVID maba. Gimana? Saya jawab. Mas moderator, saya jawab apa belum ini? Waktunya jawab apa belum? Gimana? Saya jawab atau gimana? Nggih, Pak. Monggo dijawab. Monggo. Saya apakah diajarkan di kolom komentar, Pak. Nggih, panjenengan jawab, Pak. Moderasi beragama, Islam moderat itu sudah banyak diwakili oleh kelompok-kelompok ormas Islam. Muhammadiyah itu sesungguhnya kelompok-kelompok Islam moderat. Jadi konsep-konsepnya mereka tidak melakukan takfiri terhadap sesama. Jadi berbeda mazhab, terutama misalnya NU tegas sekali ya di dalam konun asasinya, misalnya menjadikan